Michi terbangun dari lamunannya ketika Bibi Bunghong menanyakan apakah di foto yang dia pegang itu dirinya atau Mirai. Michi hanya tersenyum mendengar pertanyaan Bibi Bunghong ini. Kemudian Bibi Bunghong memberitahu bahwa Hosu akan segera pulang. Michi langsung kaget. Dia buru-buru pergi meninggalkan kediaman Hosu karena dia tidak ingin berjumpa dengan Hosu. Tapi ketika membuka pintu gerbang, dia malah hampir saja menabrak Hosu. Keduanya jelas kaget dan keduanya juga tampak canggung. Pandangan Michi tertuju pada dasi pink yang dikenakan Hosu. Hosu berkata bahwa dia memakainya karena dasi itu pilihan Michi. Michi jadi teringat bagaimana Bibi Bunghong memintanya untuk memilihkan dasi yang bagus untuk Hosu. Ketika Michi akan pulang, Hosu menanyakan kabar Mirai padanya. Michi berbalik badan dan berkata agar Hosu bertanya langsung saja pada Mirai karena saat ini mereka sama-sama di Seoul. Michi kemudian masuk ke rumahnya sambil membanting pintu gerbangnya. Sementara itu, di kediamannya, Michi terus ditanyai oleh ibunya tentang perihal kakaknya, Mirai. Apakah kakaknya itu bisa pulang bulan ini atau tidak untuk menjenguk neneknya? Michi sendiri sudah berulang kali menghubungi Mirai, tapi Mirai terus menolak panggilan teleponnya. Di dalam kamar, Michi menggerutu meluapkan kekesalannya pada Hosu karena tidak menanyakan kabar dirinya, malah bertanya tentang Mirai. Dia teringat ketika SMA dulu, Hosu digosipkan pacaran dengan Mirai. Keesokan harinya, Michi dengan penuh riang gembira pergi ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya. Di sana, dia membantu mengelap tubuh neneknya sekalian mengajaknya berbincang-bincang. Sebelum pulang, Mirai menelepon Michi. Langsung saja Michi memarahi Mirai karena sulit sekali dihubungi. Mirai menanggapi ocehan Michi ini dengan sangat dingin. Dia langsung menanyakan berapa banyak uang yang dibutuhkan Michi. Mendengar ini, Michi semakin marah. Bukan uang yang dibutuhkannya, tapi kehadiran Mirai di hadapan neneknya. Terjadi perdebatan di antara keduanya, tapi Mirai segera mengakhiri perdebatan itu dengan menutup teleponnya tanpa mengucapkan salam. Michi makin marah pada sikap egois Mirai ini. Di hadapan ibunya, dia katakan bahwa Mirai laki-laki tidak bisa pulang dengan alasan sibuk kerja. Ibu Okhui bukannya marah, malahan membela Mirai terus. Michi jelas kecewa dengan sikap ibunya ini yang terkesan membela Mirai. Dia tambah kesal ketika ibunya memaksanya pergi ke Seoul untuk mengantarkan kimchi untuk sang kakak. Karena tidak mau berdebat dengan ibunya terus, Michi akhirnya pergi keluar rumah. Hosu yang kala itu hendak mengantar buah ke rumahnya sempat berpapasan dengan Michi. Di sebuah lahan kosong, Michi meluapkan emosinya dengan mendang-nendang sebuah bola rusak. Tiba-tiba Hosu datang dan meminta maaf karena menanyakan tentang Mirai. Michi berbalik badan kemudian menjawab bahwa saat ini dia malas membahas tentang Mirai. Hosu menyentuh pundak Michi bermaksud menghentikan langkahnya, tapi dengan gerak refleks, Michi malah memukul telinga kiri Hosu. Kejadian ini membuat Michi teringat masa SMU-nya ketika dia tidak sengaja menendang bola ke arah Hosu. Hosu terlihat ketakutan dan secara tidak sadar dia menggenggam erat tangan Michi. Michi dengan sabar berusaha menenangkannya. Sesampai di rumah, Mirai bercerita bahwa Hosu pernah mengalami kecelakaan mobil fatal bersama ayahnya yang mengakibatkan ayahnya meninggal di tempat. Sementara Hosu masih bisa diselamatkan tapi mengalami cacat di sekujur tubuh bagian kirinya. Telinga kirinya tidak bisa mendengar dengan baik dan kaki kirinya diganti dengan tulang buatan. Oleh karenanya, dia sering tidak bisa mendengar orang bicara apa padanya dan tak jarang pula dia berjalan dengan pincang. Mendengar penjelasan Mirai ini, Michi jadi menyesal karena beberapa kali dia mengatai Hosu tuli dan pernah juga menyebutnya cacat. Malam itu, Hosu terlihat sudah duduk di depan sebuah minimarket. Tak lama kemudian, Michi keluar dari toko itu sembari membawa sebuah minuman dingin dan kemudian memberikannya pada Hosu. Hosu kemudian menempelkan minuman itu di telinga kirinya untuk meredakan rasa sakit akibat pukulan Michi tadi. Michi memperhatikannya untuk memastikan bahwa Hosu baik-baik saja. Pada kesempatan itu, Hosu menjelaskan alasannya kenapa dia menanyakan kabar Mirai pada Michi. Dia merasa bahwa Mirai sedang dalam masalah dan Hosu berpikir bahwa hanya Michi lah orang yang bisa membuat Mirai membuka hatinya.
Mendengar kata-kata Hoso ini, Meiji jadi teringat masa kecilnya dulu ketika Mirai terbaring sakit. Di hadapannya, Mirai menangis dan meluapkan segala isi hatinya.